Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Angkatan 12, peserta Latsar CPNS, kelompok 4, sub kelompok 1, yang beranggotakan Hardita Nurdianti, Ganis Puspitasari, dan Hari Harkitpa Saragi. Kali ini kita akan menjelaskan tentang mind mapping implementasi whole of government di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal. Berikut ini adalah tampilan dari mind mapping whole of government yang akan kita jelaskan. Whole of government dilatar belakangi dari 3 faktor, yakni faktor eksternal, faktor internal, dan keberagaman. Faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Lalu ada faktor internal. Adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antar sektor dalam pembangunan. Dan terakhir adalah keberagaman. Dalam hal ini, whole of government menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Tantangan dalam whole of government yakni kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, dan kepemimpinan. Kapasitas SDM dan institusi. Perbedaan kapasitas menjadi kendala serius ketika pendekatan whole of government. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Nilai dan budaya organisasi. Nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan terakhir adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Di dalam whole of government ada 4 jenis pelayanan. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, serta air bersih. Kemudian, jenis pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ada 5 pola pelayanan dalam whole of government. Yang pertama, teknis fungsional, yaitu pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang kedua, pelayanan satu atap, yaitu pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah sesuai kewenangannya masing-masing. Yang ketiga, pelayanan satu pintu, yaitu pelayanan ini merupakan salah satu bentuk whole of government yang lebih utuh, di mana pelayanan publik disatukan di dalam satu unit pelayanan saja. Yang keempat, pelayanan terpusat, yaitu pelayanan ini mirip dengan pelayanan satu atap dan satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan pada koordinator. Yang terakhir, pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan yang paling maju dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online.
Implementasi Wall of Government di lingkungan Pemprov Kalsel di bidang kesehatan ada pelayanan publik Pak Mantri, yaitu sebuah situs untuk pelayanan pendaftaran online rawat jalan ke Rumah Sakit Moh Ansari Saleh. Pendaftaran online dilakukan dengan memasukkan nomor rekening medik dan nomor induk KTP. Pada situs ini melayani BPJS dan umum. Pelayanan publik ini dapat diakses melalui laman situs yang tertera. Implementasi Wall of Government selanjutnya yaitu Dispersif, yaitu sistem layanan terbuka atau open access dalam memberikan layanan jasa kepada para penggunanya. Sistem layanan ini memberikan kebebasan kepada pemakai untuk mencari dan menentukan bahan pustaka yang diperlukan secara langsung. Situs ini dapat diakses melalui laman dispersif.kalselprof.go.id. Implementasi Wall of Government di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya adalah SIMPEK atau Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Merupakan sebuah perangkat lunak yang membantu dalam proses pengolahan data kepegawaian, memudahkan dalam melakukan fungsi analisis dan pengawasan kepegawaian. Keunggulan aplikasi SIMPEK ini sendiri yaitu database terpusat, terintegrasi, real-time dan online system, transparan, dan menyediakan beberapa jenis laporan yang dibutuhkan baik berupa rekap dan penyajian data dengan grafis. SIMPEK ini dapat diakses melalui laman simpek.kalsel.go.id. Implementasi Wall of Government di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya adalah SIMAPAN, merupakan sistem informasi dan aplikasi perizinan online DPMP TSP Provinsi Kalimantan Selatan. Sistem ini memudahkan masyarakat dalam mengajukan perizinan secara online, mengetahui berbagai informasi mengenai perizinan dan persyaratannya, men-tracing status perizinan, melakukan cetak mandiri dokumen perizinan, dan lain-lain. Cara akses SIMAPAN dapat melalui laman dpmptsp.kalselprof.go.id atau download melalui aplikasi SIMAPAN yang ada di Google Play. Implementasi Wall of Government di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terakhir adalah Bakeuda Prof Kalsel, Pajak Banua, merupakan sistem aplikasi info pajak kendaraan bermotor untuk wilayah Kalimantan Selatan. Layanan yang diberikan adalah Samsat Jemput Antar, Samsat Keliling, Samdes atau Samsat Masuk Desa, I-Samsat Kalsel, Mall Pelayanan Publik, dan Samsat Corner. Sistem ini bekerja sama dengan kepolisian, Jasa Raharja, pemerintah provinsi, dan Bank Kalsel. Aplikasi Bakeuda ini dapat didownload di Google Play. Demikian pembahasan mind mapping implementasi Wall of Government di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.